Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah, yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, demikian pula serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara,
segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Pada waktu itu, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Tetapi pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian.
Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa para pelaku dalam kisah Injil tadi? Pelakunya. Kemudian yang kedua, apa kata kuncinya? Kata kunci. Dan yang ketiga, peristiwanya terjadi di mana dan kapan? Di mana dan kapan? Akan kita lihat, kita renungkan satu persatu. Para pelakunya ada Yesus, tentu ada orang banyak, kemudian ada 12 rasul, kemudian lagi ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada seorang ibu, tidak disebut namanya, ya mungkin usianya 30-an tahun. Bayangan saya demikian nih para pelakunya. Kata kuncinya bahwa ada seorang ibu, seorang perempuan yang dapat jinah dibawa kepada Yesus untuk diadili. Kemudian Yesus tidak memberi tanggapan. Sebaliknya, Yesus mengampuni ibu itu, perempuan itu dengan pesan, "Sekarang pergi, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Injil hari ini peristiwanya terjadi di Bait Allah Yerusalem. Waktunya pagi hari. Bayangan saya itu jam-jam 5 pagi atau setengah 5 atau jam 6 pagi. Peristiwanya Injil hari ini. Pagi-pagi buta, ternyata Yesus sudah pergi ke Bait Allah. Ini artinya apa? Bahwa artinya Yesus itu adalah seorang pendoa. Ke sana tujuan awal tentu untuk bertemu, untuk kontak dengan Allah. Ternyata di Bait Allah itu sudah ada banyak orang. Ini juga semacam ini, pagi-pagi benar. Di tempat itulah Yesus mengajar mereka. Mengajar orang banyak tentang apa tidak penting untuk kita. Yang penting dikatakan oleh pengarang Injil, Yesus mengajar. Tentang materinya apa, tentang temanya apa, tidak penting bagi pengarang. Yang terpenting Yesus mengajar. Pada waktu Yesus mengajar itulah dikejutkan kedatangan ahli-ahli kitab dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang membawa seorang ibu, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dalam hukum Taurat bahwa orang yang kedapatan berbuat zina harus dihukum, dilempari dengan batu, dirajam sampai mati. Dihukum, dirajam sampai mati. Ada sesuatu yang menarik, ternyata di bawah itu hanya yang perempuannya, yang ibunya, yang laki-laki tidak dibawa. Nampaknya dunia sana dunia laki-laki,
Mungkin dalam pepatah bahasa Jawa itu bisa membantu untuk menangkap peristiwa ini. Swarga nurut, neraka katut. Berarti kalau bapak-bapaknya itu hidupnya baik itu aman untuk istri-istri. Pasti ke surga. Wis orang sembahyang ndak kemana-mana pasti ke surga kalau budaya demikian toh. Swarga nunut, neraka katut. Tapi biarpun hidupnya baiknya bukan main, kalau suaminya tidak baik ke neraka. Ini mungkin budaya Jawa loh. Katolik enggak ya, Katolik ini nanti yang ke surga banyak ibu-ibunya. Yang wanita coba kalau melihat yang ke gereja juga doa lingkungan rosario itu yang paling banyak ibu-ibu. Jangan-jangan nanti yang paling banyak di surga itu yakni yang ibu-ibu itu, yang wanita. Ini. Apa tanggapan Yesus? Seperti biasa orang Farisi, ahli kitab itu kalau ketemu Yesus ada pertanyaan jebakan, perangkap. Dijawab salah, tidak dijawab juga salah. Dijawab apa saja pasti salah. Kalau berhadapan dengan orang Farisi, dengan ahli kitab. Apa pendapat Yesus? Dalam kitab Ulangan bab 22, bisa dibaca mulai ayat 22 sampai dengan 24. Kalau ada seorang istri, kedapan itu dengan suaminya harus dihukum dengan orang yang berbuat tadi. Bukan dengan suaminya, tapi dengan pasangan tadi harus dihukum, dilempari batu sampai mati. Atau seorang gadis, mungkin dengan tunangannya saja, berdua juga bisa dikenai itu nampaknya. Coba dibaca dari Ulangan 22 sampai dengan 24 itu tentang hukuman rajam, dilempari batu. Apa pendapat Yesus? Apakah Yesus itu jauh bertentangan dengan hukum Taurat? Kalau Yesus membebaskan wanita tadi, tidak dihukum, berarti Yesus pandangannya bertentangan dengan hukum, dengan peraturan pada waktu itu. Ini seandainya Yesus membebaskan wanita tadi, dasarnya apa kalau membebaskan? Kalau taat pada hukum, kemudian wanita dihukum, dirajam, dibunuh, artinya Yesus bertentangan dengan dirinya sendiri. Dalam pengajaran yang maha pengasih, maha penyayang, mengampuni, seperti Injil minggu yang lalu, ada seorang bapak yang punya 2 anak itu, ternyata yang anak ragil yang bungsu itu diampuni dosanya. Ini artinya seandainya Yesus menghukum, berarti juga pertentangan dengan dirinya sendiri. Ini artinya apa? Tidak mudah untuk menjawab Injil hari ini. Yesus sama sekali tidak beri tanggapan terhadap pertanyaan itu. Justru Yesus duduk sambil menulis di tanah dengan jarinya. Di jarinya menulis terus. Didesak oleh orang Farisi ahli kitab. Harus memberi jawaban. Kan didesak terus, akhirnya memberi jawaban. Kemudian berdiri memberi tanggapan. Juga sambil melihat yang ada di luar. Mungkin ada yang dikur, ini ada Sten Imam ada 4, ini ada Mbak Ayu, Ayunya besar dan kecil, mungkin ada Mbak Novi, Mas Bima, mungkin demikian pasti apa Yesus lihat gini-gini. Melihat, apa kata Yesus? Barang siapa di antara kamu yang tidak punya dosa melempar batu yang pertama kali, yang tidak punya dosa. Coba di antara kita itu ada yang tidak punya dosa. Ternyata satu persatu, mulai yang paling tua meninggalkan Yesus dan juga meninggalkan wanita tadi. Ini artinya apa? Artinya bahwa usia semakin tua itu semakin banyak dosa. Ya, usia semakin tua itu semakin banyak dosa. Kecuali juga punya pengalaman berarti dengan dosa. Ini semakin tua itu semakin banyak pengalaman tentang dosa. Maka sadar satu persatu itu meninggalkan tempat itu.
Dengan yang paling kecil, yang paling muda, ternyata kesadarannya terlambat. Orang muda itu sekali terlambat kesadarannya. Ini gambaran tadi yang keluar paling tua, kemudian agak muda, nanti yang terakhir mungkin anak-anak itu kesadarannya ternyata terlambat. Ini yang mau dikatakan dalam Injil hari ini. Saya membayangkan tentu wanita sebetapa takutnya. Sebentar lagi pasti saya itu akan mati, dilempari batu oleh orang sebanyak ini. Setelah orang banyak pergi, pasti takut. Para imam, tua-tua bangsa, ahli kitab saja tunduk takut kepada Yesus nampaknya. Jangan-jangan nanti hukumannya lebih berat dibandingkan dengan yang ditimpakan seandainya diberikan oleh ahli-ahli kitab tadi. Kemudian Yesus bangkit berdiri, bertanya kepada wanita tadi, apakah di antara mereka ada yang menjadi hakim atas kamu, yang mengadili kamu, yang menghukum kamu? Apa jawabannya? Tidak ada Tuhan. Jawabannya tidak ada Tuhan. Pasti juga gemetar, juga takut pasti dalam memberi jawaban. Demikian pula aku juga tidak akan menghukum engkau. Aku juga tidak menghukum engkau. Sekarang pulanglah ke rumahmu dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Itu kata Yesus kepada wanita tadi, kepada ibu tadi. Ini apa yang mau dikatakan? Bahwa orang berdosa ternyata dosanya diampuni. Hanya dengan satu syarat, kita tidak boleh mengulangi lagi. Syaratnya itu saja, kita tidak boleh mengulangi lagi. Pertanyaannya, apa yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini? Pesan apa untuk kita? Pada waktu Injil dibacakan, pasti dalam bayangan kita, dalam pengalaman hidup kita itu seperti terpaku. Dalam bahasa Jawa itu kami tenggengen. Lebih-lebih kalau yang membaca Injil itu sangat bagus, seorang sastrawan yang bagus, pasti kita akan mengalami hal itu. Mengapa? Karena hari ini kita berhadapan dengan Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Pengampun. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, manusia itu mudah dalam dosa, seringkali tidak mau mengampuni. Justru Allah yang mengampuni. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, pasti kita akan menghukum. Seringkali betapa mudahnya kita itu menghukum orang lain, sedangkan Allah di sini digambarkan Allah yang Maha Pengampun. Coba kalau kamu salah, pasti dengan telunjuk toh, kenduding ke Aca itu anak kecil tapi sudah besar itu, tidak mungkin hanya 5 jari, pasti ini, tidak mungkin jempol toh, masa gini. Ini artinya apa kalau gini? Hanya 1/5 salahnya itu, 1/5 yang jempolnya itu menuju ke Allah, berarti juga 1/5, berarti 1/5 menyalahkan orang lain, yang 1/5 yang salah Allah, yang 3/5 kembali ke kita loh. Coba perhatikan kalau kita menyalahkan orang lain. Coba yang anak-anak kecil itu, ya atau kita 5 jari kita itu, 1/3 untuk kamunya, 1/3 untuk Allah yang salah, 1/5 kembali ke kita loh. Coba diperhatikan, 1/5 kembali ke kita ini. Orang yang menyadari bahwa dirinya itu orang berdosa tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain, tidak akan mudah mengadili orang lain, tidak mudah mengatakan bahwa kamu itu salah. Kalau orang itu sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya itu adalah orang berdosa. Ini kesempatan yang baik untuk kita untuk merenungkan, untuk memahami pesan Injil hari ini. Supaya semakin gamblang, semakin jelas, saya punya cerita pendek. Saya diberi judul yakni 3 kata. 3 kata. Ada seorang tokoh, sebut saja namanya Thomas More. Thomas More itu
martir Inggris, meninggal tanggal 6 Juli tahun 1535. Seorang negarawan, sekaligus pengacara yang hebat, terkenal. Banyak hakim, banyak pengacara itu belajar ke Thomas More ini. Thomas More itu punya teman, sahabat karib yang hidupnya tidak teratur, jauh dari Allah. Diingatkan oleh Thomas More, namanya tidak tahu, sebut saja namanya Daniel Waluyo. Daniel Waluyo atau dikandani angel waton Suloyo. Diberitahu, temanku Daniel, kamu cepat bertobat, memperbaiki diri. Sewaktu-waktu kamu nanti meninggal. Apa jawaban? Tidak mungkin, Thomas. Saya tahu bahwa Allah itu Allah yang maha pengasih dan penyayang, panjang sabar, maha pengampun. Nanti pada waktunya saya akan bertobat. Saya punya 3 kata ajaib. Kamu mau tahu 3 kata ajaib itu? Allah ampunilah saya. Allah ampunilah saya. Itu kata Thomas, kata temannya tadi kepada Thomas. Pada suatu hari, mungkin juga hari Minggu ini, mungkin semacam hari Minggu ini, kedua sahabat Sarip itu keluar untuk menghirup udara yang segar. Dua-duanya naik kuda. Pada waktu sampai ke dekat jembatan, ternyata kuda yang ditunggangi oleh temannya tadi liar, tidak dikendalikan, akhirnya jatuh ke tebing, ke jurangan itu, ke tebing. Apa didengar oleh Thomas pada waktu itu? Samar-samar demikian, setan, kuda sial, langsung meninggal karena kepalanya mungkin berbenturan dengan batu. Ternyata yang keluar bukan kata ajaib Allah ampunilah saya, ternyata setan kuda sial. Semoga kisah pendek ini dan juga Injil hari ini bisa membantu kita betapa pentingnya suatu pertobatan. Sekali lagi, betapa pentingnya suatu pertobatan. Kita diajak untuk bertobat, untuk menyiapkan Paskah dengan sebaik-baiknya. Berkat Allah menyertai kita semua. Kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ Ia akan datang mengadili orang hidup yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, yang demi Kristus dan dengan pengantarannya telah memberikan kesempatan hidup baru.